Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok satu tugas besar jaringan sensor nirkabel ingin memberikan video tutorial bagaimana cara membuat jaringan dengan menggunakan Contiki dan VMware Workstation. Pertama, buka aplikasinya dulu, VMware Workstation, kemudian masukkan password untuk instan Contikinya. Kemudian buka aplikasi Koja untuk menjalankan simulasinya. Setelah terbuka, pilih bagian untuk membuat simulasi baru dan file, new simulation, tutorial jaringan gitu ya namanya. Dan klik create. Setelah sudah muncul, kemudian buat sebuah mods baru dengan klik mods, add mods, create new mod type, dan pilih yang sky mode yang bagian bawah. Browse untuk file Contiki prosesnya. Ada di example, terus IPv6, kemudian di RPL collect, dan pilih yang udpsender.c. Compile, dan klik create. Masukkan jumlah modsnya sebanyak 10, kemudian add mods. Untuk selanjutnya, silakan dijelaskan, Aryo. Baik, untuk tadi sudah dijelaskan bagian terkait UDP sendernya. Sekarang masuk ke bagian UDP sync di mana sama seperti langkah sebelumnya kita membuat new mods baru dengan tipe Sky Mods. Lalu ke browse sama seperti sebelumnya juga masuk ke Contiki, example, IP versi 6 RPL Collect lalu pilih bagian UDP sync.c. Lalu compile, lalu klik. Lalu di sini number of new mods-nya dibuat satu aja karena kita membutuhkan satu sync. Lalu kita melakukan konfigurasi, melakukan edit mengatur view di mana bagian view ada beberapa yang harus di checklist. Yang pertama ada address atau IP time, terus kemudian ada LED, ada radio traffic, lalu ada 10 M background grid, mod type, lalu ada radio environment atau UDGM code. Nah, setelah ini akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Fajar Nugraha. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Aryo. Di sini saya akan menjelaskan pemulaian simulasinya. Pertama itu kita harus memposisikan node sync di yang nomor 11 ini di agak ke tengah. Nanti sendernya harus ada 5 di dalam jangkauan hijau ini dan 5 di luar jangkauan hijau. Ini saya atur sebentar. Nah, di sini kenapa ada 5 di dalam dan 5 di luar? Di sini bisa biar kita bisa melihat mana nodes yang akan memberikan komunikasi secara indirect dan secara direct. Untuk yang indirect sendiri bakalan dilakukan oleh modes yang di dalam jangkauan hijau ini, dan untuk yang indirect akan dilakukan oleh modes yang di luarnya. Lalu di sini, nah, ini kita akan collect view. Kita atur ke 10 detik aja biar nggak terlalu lama. Set copy.
Lalu di sini akan dilanjutkan oleh Russell untuk penjelasan sensor map dan power consumption. Nah, baik. Tunggu dulu beres sensor mapnya, biar belum belum. Silakan akhirnya ditunggu dulu. Nah, bisa dilihat untuk sync yang nomor 11 ini kita di sini punya tiga, bisa dibilang ada tiga tipe komunikasi ya antar node-nya. Yang pertama ada point to point communication tuh kayak misalkan direct dari dari sync ke node, dari node ke sync gitu langsung, tidak ada perantara dari node ke sync gitu. Terus ada yang namanya point to multiple point communication. Jadi maksudnya dia kayak ada station gitu, satu station dia nyebar ke banyak data, nyebar ke banyak, gitu, nyebar nggak ke satu doang, jadi dia nyebar ke banyak. Terus ada yang namanya multiple hopping communication. Jadi apa tuh multiple hopping itu? Jadi kayak misalkan indirect. Jadi kayak misalkan pada nomor tiga, non pada nomor tiga tuh ingin berkomunikasi dengan Sing, dia harus 6 aja misalkan rada 6 dia harus berkomunikasi dulu sama 4, baru ke langsung ke 11 apabila menjangkau areanya 4, 4 langsung ke Sing gitu. Kalau nggak lewat dulu dari 4 ke 5 terus ke 11 itu disebut multiple hopping communication. Itu untuk komunikasi. Boleh langsung ke tabel note-nya, Pujar. Node info, node info. Nah, di sini ada tabelnya, kita bisa lihat dia berapa berapa kali menerima data, terus atau jalur-jalurnya gitu, terus ada berapa kali dia melakukan hop untuk bisa sampai ke sync gitu. Bisa dilihat kalau yang satu tuh dia melakukan 2 kali hop, terus untuk yang 4 dia melakukan 1 kali hop doang saat langsung. Jadi kalau yang satu tuh biasanya direct, kalau yang dua itu misalkan jadi multiple hopping. Terus untuk receive tuh kayak misalkan dia jalur alternatifnya ada berapa gitu. Mungkin itu aja yang not info, terus langsung ke power consumption. Nah, bisa dilihat dari power consumption-nya, bisa dilihat yang paling besar tuh dari nomor 10. Kenapa di nomor 10? Kita di sini bisa simpulkan bahwa yang Node 10 itu dia paling banyak bekerja. Jadi di nomor 10 itu dia paling banyak bekerja. Jadi dia paling banyak menghabiskan power. Dia paling banyak dilewati, paling banyak menerima data, paling banyak melakukan proses. Apalagi di bagian bagian CPU-nya dia paling banyak memakan ini. Di radio listernya pun dia tinggi gitu. Jadi power consumption ini kita bisa dalam melihat power consumption kita bisa menyimpulkan mana yang bekerja paling banyak, paling ekstra dan memakan banyak power gitu. Terus yang paling rendah siapa gitu, yang paling sedikit menerima data, sedikit bekerja gitu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami dalam jaringan tutorial simulasi ini. Semoga kalian bisa paham mengenai tentang bagaimana ini bekerja, bagaimana cara melakukan simulasi, bagaimana cara membaca tabel-tabel node info, power consumption ini, terus bagaimana cara membaca node-node yang terhubung dan jenis komunikasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami, kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.